Baik, Shalom, selamat siang Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Tentu kita patut bersyukur kepada Tuhan, oleh karena pada siang hari ini kita boleh jumpa kembali dalam ibadah siang, di mana nanti kita akan bersama-sama untuk mengikuti diskusi pelajaran Suka Sabat yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Happy Butar-Butar, dan kita juga akan mengadakan doa persatuan. Ya, kita akan mengadakan doa persatuan. Oleh sebab itu, kita akan awali pertemuan kita pada siang hari ini. Kita akan dengarkan sebuah lagu pujian. Bila trompet Allah berbunyi, akhir zaman tiba, hidup kekal dan mulia tersedia. Bila orang yang selamat dihimpunkan di sana, dan namaku kan dipanggil ke surga. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil ku ada. Pada pagi cerah itu orang saleh bangkitlah, dan kemuliaan Yesus diberikannya. Bila umat pilihannya tiba di seberang sana, dan namaku kan dipanggil ke surga. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil ku ada. Kerjalah bagi Tuhanmu pada pagi dan petang, kabarkanlah keajaiban kasih-Nya. Bila hidup ini tamat dan kerja usai sekarang, dan namaku kan dipanggil ke surga. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil ku ada. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil ku ada. Baik, terima kasih untuk lagu pujian yang mengawali pertemuan kita pada siang hari ini. Selanjutnya kita akan berdoa. Saya minta Bapak Sihombing boleh berdoa, Pak? Kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih ya Tuhan atas kesempatan ini. Tuhan kupilih kami melalui kasih-Mu di dalam Zoom untuk mempelajari sekolah sahabat. Hadirlah di tengah-tengah kami, tuturi kami Tuhan, agar kami mengerti dan memahami apa kata firman-Mu, dan kami dapat melakukannya di dalam hidup ini. Saudara-saudara kami yang menuju Zoom ini Tuhan, Tuhan sertai mereka, Tuhan arahkan mereka agar kami bisa bersama-sama. Terpujilah nama-Mu, berapi pendeta berikan pelajaran ini. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dosa kesalahan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih Bapak Sihombing. Selanjutnya kita akan dengarkan lagu tema kita sebelum kita akan membahas pelajaran Suka Sabat kita, di mana kita sudah tiba di hari Selasa, itu contoh perhentian. Baik, silakan kita akan dengarkan terlebih dahulu lagu tema kita. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I
to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I'll call to Jesus' help, because I have decided I will go. Ku dengar suara Yesus panggil, ku jawab ku kan pergi. Ku lihat jiwa yang bersedih, ku jawab ku kan pergi. Pergi beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan. Dan bila aku lemah, Yesus menolongku, karena keputusanku kan pergi. Karena keputusanku kan pergi. Karena keputusanku kan pergi. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan belajar akan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Happy Butar-Butar. Dan jika nanti ada pertanyaan berkaitan dengan materi pelajaran sekolah Sabat kita, Bapak Ibu boleh nanti yang ikut Zoom boleh langsung ditanyakan atau tulis di ruang chatting. Nah, bagi Bapak Ibu yang ikut melalui Facebook, maka boleh tulis di ruang komentar, nanti narasumber akan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Baik, waktu yang indah ini saya berikan kepada Pendeta Happy Butar-Butar. Silakan Pendeta. Baik, selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kita akan contoh perhentian. Nah, ini adalah pelajaran yang ke-11 dari istirahat dalam Kristus. Nah, saudara-saudara, apa yang dimaksud dengan perhentian ya kita sudah belajar selama 10 pekan. Nah, perhentian yang dimaksudkan dalam pelajaran kita untuk hari ini adalah mengenai tawaran Tuhan kepada bangsa Israel di dalam pengembaraan mereka. Nyatanya, ketika Tuhan memperkenalkan dirinya agar mereka melakukan persis apa yang Tuhan perintahkan, mereka menyambutnya dengan setengah hati. Mereka tidak tekun dan tidak setia pada perintah Tuhan. Tidak taat pada firman-Nya, sekalipun mereka sudah mendengar Injil. Injil keselamatan melalui Yesus, baik yang Tuhan sampaikan secara lisan maupun melalui upacara korban di Ka'bah yang kita pelajari kemarin hari Senin. Mereka gagal total kepada panggilan Allah untuk setia padanya dan Injilnya. Sehingga Alkitab mengatakan mereka tidak masuk ke dalam perhentiannya. Itulah yang dialami oleh bangsa Israel. Saya langsung ke ayat 11. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaksetiaan itu juga. Jadi kalau orang Israel sudah gagal, Rasul Paulus mengharapkan umat Tuhan setelah bangsa Israel tidak akan gagal lagi untuk menerima, memanfaatkan kesempatan yang ditawarkan Tuhan untuk masuk ke dalam perhentian itu. Apa artinya rest atau perhentian? Secara singkat, saudara-saudara,
Rest, perhentian dalam Tuhan, artinya Tuhan mengajak umatnya masuk ke dalam perhentiannya, artinya menerima Yesus dengan iman. Semua umat Tuhan harus menerima Yesus dengan iman. Itulah yang dimaksud dengan perhentian dalam pelajaran sekolah sahabat kita hari Selasa. Nah, lebih jauh mengenai perhentian. Nah, saudara-saudara, ada kata homograf. Homograf ini adalah satu dua kata yang berbeda arti. Katanya sama, bisa satu kata, bisa dua kata, berbeda arti, berbeda asal dan pengucapannya. Nah, saudara-saudara, Tuhan meminta umatnya untuk menguduskan hari Sabat secara alkitabiah, yaitu hari Sabat penciptaan. Itulah arti yang pertama dari rest yang dimasuk dalam pelajaran kita hari Selasa ini. Yang kedua, Tuhan mau kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan melalui penerimaan kita akan Yesus dengan iman kita, dan menerima keselamatan ini dengan kasih karunia, bukan dengan perbuatan. Nah, istirahat dalam bahasa Ibrani Sabat berarti hari ke-7 setelah penciptaan dalam Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Dalam bahasa Ibrani makna Sabat itu adalah istirahat. Jadi kalau sudah tiba Sabat sudah harus istirahat, itu maksudnya. Yang kedua, dalam bahasa Yunani kata pauo artinya to stop, to cease, to rest. Artinya berhenti dari aktivitas, segala aktivitas, termasuk gencatan senjata pada waktu perang. Nah, inilah yang dimaksud dengan istirahat dalam bahasa Ibrani dan juga dalam bahasa Girika. Nah, bila mana sudah tiba hari Sabat, maka umat-umat Tuhan akan beristirahat, baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru. Harus beristirahat. Saya sedikit berpikir ya, pada waktu kami ke Israel, sepertinya bangsa Israel sekarang lebih menghormati Sabat itu, sekalipun berbeda dengan versi Alkitab, dibandingkan dengan bangsa Israel zaman dulu, khususnya di Padang Belantara selama 40 tahun. Kalau bangsa Israel sekarang yang di Yerusalem itu yang khusus beragama Judaisme, mereka lebih ketat ya. Mereka lebih ketat, sampai sekarang mereka tidak akan masak masakan yang berat pada hari Sabat atau hari Sabtu. Mereka itu kebanyakan makan roti, makanan yang sudah disediakan hari Jumat, dan ada juga makanan yang hanya dipanasin saja melalui apa itu yang disebut dengan alat pemanas makanan yang serba cepat, hanya 1-2 menit sudah hangat. Namun bangsa Israel selama di perjanjian lama, khususnya di Padang Belantara, mereka itu begitu sulit untuk menerima dan mempraktekkan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, perhentiannya sekarang, apa yang dimaksud dengan perhentian sekarang? Firman Tuhan mengatakan dalam Ibrani 4 ayat 1, jangan seorang pun ketinggalan. Tawaran masuk ke perhentiannya masih berlaku. Setelah bangsa Israel gagal menerima perhentian itu, maka bangsa Israel rohani berkesempatan untuk menerimanya. Saudara-saudaraku, panggilan kepada bangsa Israel itu identik dengan panggilan kepada orang Kristen. Kalau kepada orang Israel itu dalam Keluaran 19 ayat 5 dan 6. Sementara panggilan kepada orang Kristen
itu dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamu adalah bangsa yang terpilih, imam yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Sama saudara-saudaraku. Sama-sama diberitakan kabar kesukaan, perhentian dalam Tuhan, menerima Yesus yang memberikan keselamatan tersebut. Namun bagi mereka, artinya bangsa Israel, itu tidak berguna karena tidak bertumbuh dalam iman. Ayat yang kedua, Allah bersumpah bahwa mereka tidak masuk ke dalamnya. Ayat 3 dan 6. Ada yang masuk, yaitu mereka yang beriman kepada Yesus, yang memelihara hari Sabat. Sementara bangsa Israel tidak masuk ke dalam perhentian tersebut. Ayat Ibrani 4 ayat 9 dan 10. Jadi masih tersedia satu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Jadi barang siapa yang sudah menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, itu sama dengan mendapatkan perhentian di dalam Tuhan. Menerima keselamatan yang berasal dari Tuhan. Penerapan. Sama seperti umat Tuhan yang mula-mula menerima pekabaran di perjanjian lama, percaya Yesus sebagai anak domba Allah. Mereka percaya melalui pekabaran yang dibawakan oleh rasul-rasul bahwa Yesuslah yang digambarkan dalam upacara-upacara di bait suci tersebut. Yesus sebagai anak domba Allah, korban untuk dosa mereka. Mereka mengalami keselamatan di dalam Yesus dan istirahat yang kita persembahkan di dalam Dia. Kita diselamatkan oleh kasih karunia, bukan oleh perbuatan. Saudara-saudaraku, itulah yang disebutkan menerima contoh perhentian, menerima perhentian di dalam Tuhan. Inilah pembahasan yang boleh kami berikan. Semoga ini memberikan pencerahan bagi kita semuanya. Kami persilakan, kami serahkan kepada pembawa acara. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Butar-Butar yang sudah membahas pelajaran Suka Sabat kita pada siang hari ini. Baik, jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Kami memberikan kesempatan dan waktu jika ada yang ingin bertanya. Silakan. Ini ada pertanyaan Pendeta Butar-Butar di ruang chat. Ingin saya bacakan Pendeta ya? Ya, silakan. Demikian. Oke, ini dari Facebook dari Ibu Meliawati. Ya. Dari Facebook dari Ibu Meliawati, pertanyaan demikian. Sabat adalah hari perhentian. Kudus Allah. Bagaimana dengan saudara-saudara seiman kita yang masih melakukan kegiatan atau bekerja paruh hari setelah ibadah? Apakah diperbolehkan atau bagaimana? Nah, jadi kita sudah pahami, kita sudah bahas bahwa Sabat itu adalah 24 jam. Waktu istirahat berhenti 1 hari. Nah, bagaimana dengan mereka yang masih bekerja dalam paruh waktu? Ya, setelah ibadah lanjut lagi bekerja. Nah, silakan Pendeta untuk menjelaskan pertanyaan dari Ibu Meliawati. Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus dari Ibu Meliawati. Jadi dikatakan tadi dalam pelajaran Sekolah Sabat kita ini, Sabat itu adalah hari perhentian penuh. Itu dalam bahasa Ibrani-nya 1 hari itu 1 yom, 24 jam. Jadi 24 jam itu kita harus kasih untuk Tuhan, bukan untuk kepentingan kita termasuk mencari nafkah. Memang ada orang yang coba-coba untuk berargumen. Bekerja itu kan ibadah juga Pendeta, ya kan? Bekerja itu juga adalah ibadah, itu juga perbuatan baik untuk menghidupi keluarga. Bagaimana kita bisa hidup beribadah dengan baik kalau tidak ada makanan? Banyak orang yang sepertinya mempermasalahkan akan hal itu sehingga memberikan celah
bagi kita untuk melakukan pekerjaan setelah ibadah atau part time atau ya memberikan waktu untuk berbagilah hari perhentian itu. Tapi yang Tuhan inginkan saudara-saudara 6 hari bekerja, baik kata Paulus tadi ataupun Sabat itu berhenti untuk aktivitas kepentingan kebutuhan kita dan kita lakukan untuk Tuhan. Jadi 6 hari kita berikan untuk Tuhan, 1 hari untuk kita, itu sudah cukup. Bahkan anak-anak kita dulu yang belajar itu hanya 5 hari belajar, pada waktu hari Sabtu masih diwajibkan belajar, hanya 5 hari. Itu cukup saudaraku, dibandingkan dengan yang lain itu 6 hari, cukup. Jadi kalau kita pun masih membagi yang Tuhan minta itu 1 hari untuk kepentingan kita, berarti kita merasa bahwa ya 6 hari bekerja itu belum cukup. Nah kalau begitu berarti kita ini masih perlu belajar kepada Tuhan, meminta tuntunan Roh Kudus agar kita memiliki iman sehingga kita masuk ke dalam perhentian yang penuh dengan Tuhan. Nah, kalau kita sudah masuk ke perhentiannya, saudaraku, kalau kita sudah yakin dan menerima Yesus sepenuhnya menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, maka hal-hal itu akan mudah kita tempik atau kita tolak. Banyak orang Advent yang awalnya jadi korban di PHK, dipecat karena tidak mau bekerja hari Sabat. Ya, waktu pegawai negeri dulu masih masuk hari Sabat, memang itu pencobaan besar. Namun banyak di antara umat Tuhan yang bisa menyelesaikan karirnya sebagai PNS dengan baik. Ada juga yang kompromi, ya udahlah masuk hanya 1-2 jam. Ada yang masuk hanya tanda tangan. Nah, saudara-saudaraku, kalau kita mau sungguh-sungguh masuk ke perhentiannya, kita harus seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. No compromise. Tidak ada kompromi. Bahkan Daniel pun tidak ada bergeming sedikit pun untuk berkompromi kepada hal-hal seperti itu. Kita, saudara, kita bisa kalau kita memiliki iman. Kalau kita sudah masuk ke perhentian Tuhan. Nah, kira-kira itu jawaban yang kami sampaikan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pendeta Butar-Butar. Ya, kita ketahui bahwa 1 hari itu dalam bahasa hari dan bahasa Ibrani Yom. Yom itu merujuk 24 jam. Jadi ketika Tuhan meminta kita untuk berhenti, ya berhenti 24 jam. Ya, bukan hanya 2-3 jam pada waktu ibadah, tidak. Ya, terima kasih Pendeta Butar-Butar. Baik, selanjutnya ada juga pertanyaan ini dari Bapak Terry Tonga di ruang chat. Akan saya bacakan. Pertanyaannya sebagai berikut. Tadi pendeta katakan orang Yahudi yang zaman sekarang lebih penurut tentang Sabat daripada bangsa Israel. Mengapa? Ya, itu pertanyaan. Mengapa orang Yahudi zaman sekarang lebih penurut daripada bangsa Israel pada zaman dulu? Nah, kira-kira begitu. Silakan Pendeta Putar-Putar. Nah, saudara-saudara, itu adalah kesaksian yang saya lihat sendiri dan juga beberapa pendeta yang datang ke Yerusalem, ke Israel, melihat antusias daripada bangsa Yahudi untuk menghormati hari Sabat. Dahulu dibandingkan Yahudi sekarang. Bukan berarti saya mengatakan lebih benar orang sekarang, tapi dalam prakteknya. Karena salah satu masalah utama di samping penyembahan berhala antara orang Yahudi dengan Tuhan, masalah utamanya, yang utama memang penyembahan berhala. Tapi yang kedua adalah tidak menurut atau tidak menghormati hari Sabat. Itulah sebabnya banyak sekali ayat-ayat Alkitab ditujukan kepada bangsa Israel agar mereka menghormati hari Sabat. Salah satu adalah Yehezkiel 20 ayat 12 dan 20. Kemudian Yesaya 58 ayat 13 sampai 18. Dan juga Yesaya 56 ayat yang kedua.
Dan di buku Imamat banyak sekali ayat-ayat Alkitab mengatakan kamu harus menyucikan hari Sabat, harus menguduskan hari Sabat. Oh, mereka melanggar dan melanggar di zaman Yehezkiel juga, di zaman Nehemia. Ketika mereka sudah kembali dari pembuangan, mereka tetap bergening, tetap melanggar hari Sabat, mengizinkan pedagang-pedagang masuk berhari Sabat, menggelar dagangan mereka. Akhirnya mereka membeli. Dan itulah membuat Jerubabel marah. Dia marah kepada penjual itu. Tutup pintu gerbang selama mulai matahari terbenam hari Jumat sampai matahari tenggelam hari Sabtu. Tidak boleh berdagang. Jadi orang-orang Israel selalu jatuh ke dalam dosa termasuk pelanggaran hari Sabat. Nah, itu makanya saya katakan tadi sepertinya bangsa Yahudi sekarang lebih dalam konteks hanya melakukan hari Sabat ya. Dan memang bangsa Israel tidak melakukan perjalanan sampai sekarang mengenai hari Sabat. Dan mereka itu sepertinya lebih tulus. Kalau Yesus katakan orang Yahudi itu lebih apa? Munafik. Mereka melarang orang lain sementara mereka melanggar. Makanya Yesus katakan, kalau keledaimu jatuh ke dalam lubang, apakah kamu tidak tolong? Nah, ini berbeda lagi konteksnya dengan kita, saudara-saudara, karena kita itu memelihara hari Sabat itu bukan dengan perbuatan, tapi dengan kasih, dengan sukacita, karena hari Sabat adalah perbuatan kebajikan. Tapi bukan untuk diri kita, tapi untuk melayani Tuhan. Kalau kita melayani orang lain yang susah, itu sama dengan melayani Tuhan. Nah, itu perbedaannya. Jadi sepanjang hari Sabat, di samping beribadah, kita boleh melakukan kebajikan, mengunjungi orang sakit, mengunjungi orang lemah, menghibur mereka, dan lain sebagainya. Kira-kira itu dasarnya Pak Ritonga, sehingga kami katakan sepertinya menurut pengamatan kami. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pendeta. Ya, terima kasih Pendeta Butar-Butar untuk jawabannya. Berikut kita akan menjawab pertanyaan dari Pendeta Fran ya. Gini Pendeta, pertanyaannya. Apakah salah jika kita menyatakan Sabat itu artinya Sabtu? Sementara arti Sabat itu adalah istirahat atau berhenti. Ya, jadi pertanyaan adalah apakah salah jika kita menyatakan Sabat itu artinya Sabtu? Sementara arti Sabat itu sendiri adalah istirahat atau berhenti. Oke, silakan Pendeta Butar-Butar untuk menjawab pertanyaan berikut ini. Silakan. Baik, terima kasih sahabat saya, Pendeta Frans. Jadi kalau Sabtu itu adalah urutan. Jadi sama sebenarnya dengan istirahat juga. Cuma itu dari segi urutan ya. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, Sabtu. Jadi banyak yang bertanya, hari ke-7 itu hari apa? Alkitab menjawab, Keluaran 20 ayat 8-11, hari Sabat, ya kan? Hari Sabat itu sekarang hari apa? Hari ke-7 itu hari apa? Sabtu. Jadi memang terjemahan Alkitab perjanjian terjemahan Alkitab yang pertama, semua Sabat itu dituliskan dengan Sabtu. Tapi itu sudah direvisi, itu ejaan lama, direvisi dengan Sabat atau hari ke-7 dan sebagainya. Jadi tidak salah sebenarnya, sekalipun penekanan artinya Sabat ini adalah istirahat. Dan hari istirahat itu adalah hari ke-7 atau hari Sabtu. Jadi itu hanya penggunaan urutan. Tapi artinya ya istirahat. Saya nggak tahu kalau hari Sabtu ini dalam bahasa Indonesia artinya apa. Tapi yang jelas itu hanya urutan. Sabtu artinya hari ke-7. Jadi mengambil di Kejadian 2 ayat 1-3. Dan pada hari ke-7 Allah berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Tuhan Allah memberkati dan menguduskan hari ke-7 itu. Hari ke-7 itu adalah hari Sabtu. Jadi makanya ketiga hal ini, hari ke-7, hari Sabat, hari Sabtu adalah suatu kesatuan untuk menyatakan kita berhenti mengikuti perintah Tuhan. Hukum yang keempat. Nah, kira-kira begitu penjelasannya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang menambahkan. Silakan.
Baik, terima kasih Pendeta Butar-Butar ya. Sabtu itu dari kata Sanskerta ya, dari kata Sabta, Sabto. Ya, itu dari kata Sanskerta Sabta atau Sabtu ya, itu digunakan untuk penanggalan kita di Indonesia. Tetapi kata Sabat sendiri itu artinya selain istirahat, selain berhenti, itu juga artinya adalah ketujuh. Ya, jadi arti dari kata Sabat sendiri itu sebenarnya adalah dari kata ketujuh. Baik, ini ada lagi pertanyaan dari Ibu Meliawati. Wah, rajin sekali Ibu Meliawati ini untuk memberikan pertanyaan. Senang sekali ini. Baik. Pertanyaan seperti ini, Bu. Pak. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Selain beribadah, kekudusannya bagaimana lagi yang harus kita lakukan? Atau apa yang disebut dengan kekudusan? Ya. Jadi apa arti dari kekudusan dan bagaimana cara kita untuk menguduskan hari Sabat itu? Silakan Pendeta. Baik, kudus, kata Ibrani kadas, artinya dia singkat. Jadi hari Sabat dikatakan kudus karena dia singkat untuk Tuhan. Jadi dari 7 itu, 1 diasingkan untuk Tuhan. Itulah beribadah. Jadi cara untuk menguduskannya dikatakan dalam Yesaya 58, jangan kamu melakukan pekerjaan. Jangan berkata omong kosong ya. Atau omong kosong atau apa itu ya. Kita bacakan, kadang-kadang kita kurang pas mengikuti kata-katanya. Yesaya 53 ayat Yesaya 58 ayat 13. 13-14. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebut hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak-puncak di bukit, puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Baik, saudara-saudara, dikatakan apabila tidak menginjak-injak hukum Sabat. Menginjak-injak artinya menganggap itu boleh dilanggar, boleh tidak dilanggar, atau tidak penting. Atau sama sekali tidak melakukan. Itu namanya menginjak-injak, sama sekali dengan menolak ya. Apa itu hari Sabat? Samanya itu dengan hari lain. Mari jalan-jalan dan sebagainya. Kita belanja-belanja, kita menikmati dan lain sebagainya. Itu namanya menginjak-injak. Nah, kemudian dikatakan tidak melakukan urusan. Apa urusan kita hari Sabat? Contohnya mengirim barang. Itu urusan kita. Jangan hari Sabat, boleh kirim barang, tapi hari lain. Itu urusan, masih banyak lagi contohnya yang lain. Tapi kita menyebut hari Sabat hari kenikmatan. Nah, saudara-saudara, ini yang orang Advent jarang rasakan dan renungkan. Bayangkan satu kali di Jemaat MT Haryono ada PA gabungan dibuat survei, lebih 60% orang-orang remaja kita menganggap hari Sabat itu sudah hari beban, bukan hari kebahagiaan, hari kenikmatan. Kenapa saudaraku? Oleh karena hari Sabat itu sudah mulai dikuduskan atau dipelihara menjadi rutinitas, bahkan bisa menjadi legalis, sehingga orang-orang muda kita, remaja kita melihatnya hari Sabat nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh sana. Tanpa dimotivasi untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan pada hari Sabat itu, sehingga hari Sabat itu dinikmati dan menjadi hari yang menyenangkan, hari kudus, hari yang mulia. Kalaupun kita katakan hari Sabat, hari kudus, mereka tidak mengerti apa itu maksud hari kudus, hari mulia. Sepertinya tidak ada bebannya. Yang berbeda adalah banyak larangan pada hari Sabat. Nah, itu saudaraku yang kita harus sampaikan kepada orang-orang muda kita, remaja kita. Apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu, acara,
acara yang untuk kepentingan kita, untuk penghasilan kita, untuk kredit kepada kita. Tapi kita bisa lakukan acara untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ketika kita mengunjungi orang miskin, para janda, Alkitab mengatakan itu adalah ibadah yang sejati. Berkunjung menguatkan, membantu orang yang berkesusahan. Bahkan kalaupun kita pakai jas, Pak Ritonga, ada mobil mogok di situ, kita wajib untuk berhenti menolong. Daripada kita seperti orang Yahudi, imam, orang Lewi, menyingkir, nanti kita keringat mendorong mobilnya, biarlah orang lain yang mendorong. Enggak boleh seperti itu. Itu adalah berkat hari Sabat. Kita membantu orang yang berkesusahan. Siapa tahu orang tersebut kita bisa tolong untuk menyelesaikan masalah yang dia sedang hadapi. Dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Mengurus urusan ini kedua ketika disebutkan, berkata omong kosong. Bersendagura yang tidak benar. Kata-kata yang tidak baik, tidak sehat. Berkata jorok dan lain sebagainya. Jadi dalam Yesaya 56 ayat yang kedua juga dikatakan, saudaraku, diingatkan kembali, beginilah firman Tuhan, taatilah hukum, tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya, dan anak manusia yang berpegang kepadanya. Siapa mereka? Yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya. Tidak berhenti sampai di situ. Dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Yesaya 56 ayat 1 dan 2. Jadi hari Sabat itu adalah hari yang menyenangkan bagi kita. Haruslah menjadi hari berkat. Ada sukacita menyambut hari Sabat. Dan itu kita harus rasakan. Bukan hanya larangan-larangan, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tapi kita masuk kepada hal-hal yang positif. Apa yang kita bisa dapatkan pada hari Sabat sesuai dengan janji Tuhan. Baik, itu jawaban yang kami boleh sampaikan. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari teman-teman, silakan. Ya, baik, terima kasih Pendeta Butar-Butar. Mungkin ada yang ingin tambahkan atau masih ada lagi yang ingin bertanya? Satu lagi pertanyaan jika ada. Ya, silakan Pendeta, Pak. Boleh saya tambahkan? Ya, makasih Pendeta. Saya sudah mensurvei beberapa sekolah-sekolah yang pimpinannya itu alumni dari Universitas Al-Azhar, kemudian sekolah-sekolah Muhammadiyah. Itu mereka memang mengakui bahwa selalu menggunakan hari Sabat itu adalah hari yang ke-7. Karena hari pertama kan Wahid, hari Ahad, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ada perdebatan yang agama Kristen dengan Islam, Islam itu mengatakan, waduh, kalian itu kenapa mengkuduskan hari Minggu? Padahal di Alkitab itu mengkuduskan hari Sabat. Jadi kalau kita tidak mengkuduskan Sabat, kita malu pada mereka itu. Karena mereka tahu juga ya. Itu barangkali untuk apa kita buat kita ya. Makasih Pendeta tambahannya. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ritonga untuk tambahannya. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara kasihan Tuhan, saya rasa cukup pembahasan diskusi kita pada siang hari ini. Karena waktu kita sangat terbatas. Untuk itu saya minta Pendeta Butar-Butar untuk memberikan closing statement berkaitan dengan pelajaran sekolah Sabat kita pada hari ini. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih. Saudara-saudaraku, Rasul Paulus mengingatkan umat Tuhan di akhir zaman termasuk kita. Manakala bangsa Israel sudah gagal masuk ke perhentian Tuhan karena tidak setia, tidak taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Sekalipun sudah disampaikan dengan jelas, dengan tandas, dengan sederhana, dan itu juga ditunjukkan dengan korban-korban yang mana itu adalah menggambarkan Yesus yang mati menghapuskan dosa mereka dan menebus mereka dari dosa-dosa mereka. Namun mereka tetap menolak.
dan tidak menghargai kasih karunia, kebaikan Tuhan untuk memberikan keselamatan kepada mereka. Mereka tidak mau beriman. Nah, umat-umat Tuhan setelah bangsa Israel, ketika mereka sudah menerima keselamatan, beriman kepada Tuhan, mereka setia dalam kehidupan mereka. Terlebih kita umat-umat Tuhan, anggota gereja Masehi Advent hari ini, yang kita mengaku the remnant church, umat yang sisa, the chosen people, orang yang terpilih. Seharusnya lah kita lebih setia dan lebih taat kepada Tuhan, menghidupkan, mempraktekkan akan firman Tuhan, serta iman dalam Yesus. Itu bukan hanya permainan kata, bukan hanya sebutan orang Kristen, tetapi jauh lebih dari itu, kita melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan kepada kita, sehingga kita berbahagia dan kita tetap ada dalam Tuhan, ada dalam perhentian Tuhan, dan juga melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Itu adalah untuk kebaikan dan kebahagiaan kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk tetap setia kepada Tuhan dari saat ini sampai selama-lamanya. Maranatha. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pendeta Happy Butar-Butar yang sudah memberikan pelajaran materi sahabat kita pada siang hari ini maupun closing statement. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi masing-masing kita. Baik, selanjutnya kita akan dengarkan lagu tutup, lagu pujian, dan setelah itu nanti doa tutup akan dilayangkan oleh hamba Tuhan Pendeta Happy Butar-Butar. Who here among us has not been broken? Who here among us is without guilt or pain? So often abandoned by our transgressions. If such a thing as grace exists, then grace was made for lives like this. There are no strangers, there are no outcasts, there are no orphans of God. So many fallen, but hallelujah, there are no orphans of God. Only among divine affection, come all ye weary, come and lay down your head. Come ye unworthy, you are my brother. If such a thing as grace exists, then grace was made for lives like these. There are no strangers, there are no outcasts, there are no orphans of God. So many fallen, but hallelujah, there are no orphans of God. Oh, blessed Father, look down upon us. We are your children. We need your love. We run before your throne of mercy and seek your face to rise above. There are no strangers, there are no outcasts, there are no orphans of God. So many
Mari kita tunduk kepala bersatu untuk berdoa. Bapa kami yang bersemayam di surga, Allah yang maha kasih, Allah yang penuh belas kasihan, terpujilah namamu. Allah yang kekal, segala pujian hormat bagi namamu saja. Berterima kasih ya Tuhan karena Engkau sudah memberkati kami umat-umat Tuhan, hamba-hambamu, boleh mengadakan 2 siang belajar sekolah Sabat bersama-sama. Biarlah Tuhan semua doa-doa kami, Tuhan sendengkanlah telingamu, jawab dan kabulkanlah untuk kebaikan kami dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian halnya dengan segala pujian kami, terimalah itu untuk menjadi bauan yang harum untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan firman-Mu yang sudah kami pelajari, baik yang kesimpulan pelajaran, demikian juga diskusi dan penjelasan, jawaban dan pertanyaan, biarlah semuanya itu memperkaya iman rohani kami dan mendekatkan hidup kami kepada Tuhan, agar kami termasuk orang-orang yang masuk ke dalam perhentian Tuhan, bukan seperti orang-orang Israel yang dahulu kala, yang gagal setia, gagal menaati akan perintah dan firman Tuhan. Mohon berkat bagi semua yang hadir pada siang hari ini, baik para bapak, para ibu, orang muda, agar kami semuanya menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan, yang tetap setia sampai Maranatha Yesus datang. Tuhan berkati rumah tangga kami masing-masing. Tuhan memberkati jemaat-jemaat di wilayah 11, bahkan jemaat yang lain, para tamu yang hadir pada saat ini. Kiranya Tuhan, kebersamaan ini boleh dilanjutkan dari hari ke hari, sehingga banyak umat Tuhan yang diberkati, banyak umat Tuhan yang berbahagia dan dipersiapkan masuk ke dalam kerajaan surga. Berkati hamba-Mu Pendeta James Purstina yang meneruskan akan acara yang baik ini. Biarlah beliau tetap boleh mengatur waktunya dengan konsisten, sehingga acara seperti siang hari ini dapat tetap berjalan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bersamalah dengan kami pada sisa hari ini. Ampuni salah dosa kami. Mohon berkat-Mu di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Selamat malam semuanya. Pada saat ini kita kembali mempelajari pelajaran sekolah Sabat setelah berlibur sementara dalam beberapa hari. Pelajaran kita 1 minggu ini sangat-sangat menarik. Judulnya adalah Merindukan Lebih Banyak. Judul pada malam ini adalah Ritual dan Korban. Ayat inti pada seminggu ini adalah 1 Korintus 10 ayat 6. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. 1 Korintus 10 ayat 6. Sangat menarik. Kata yang dipergunakan di sini yang sangat menarik bagi saya adalah kata contoh. Kenapa? Dalam 1 Korintus 10 ayat 6, bahasa Inggrisnya adalah contoh itu adalah bahasa Inggrisnya adalah examples. Dan 1 Korintus 10 ayat 11 menggunakan ensamples. Walaupun mereka bahasa Inggrisnya berbeda, dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata yang sama, yaitu typos, yang artinya model. Model atau contoh. Di dalam 1 Korintus 10, apakah yang kita harus pelajari supaya kita dapat melihat memiliki perhentian di dalam Kristus? Apa contoh-contoh yang kita dapat di dalam 1 Korintus 10 ini yang kita harus pelajari supaya kita dapat memiliki perhentian di dalam Kristus? Nah, contoh pertama adalah pengalaman Israel di padang belantara. Kita dapat di dalam 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 4. Ayatnya berkata, aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama.
Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Kata yang contoh yang dipergunakan adalah bangsa Israel, pengalaman Israel di padang belantara. Dan kita lihat di sana, saya buat memberikan warna yang berbeda, dibaptis dalam awan dan dalam laut. Terus makan makanan rohani yang sama. Minum minuman rohani yang sama. Coba teliti kata-kata ini. Kenapa itu bisa menjadi contoh bagi kita? Dibaptis dalam awan dan laut. Allah melepaskan orang Israel dari perbudakan Mesir di dalam Keluaran 14 dengan cara membaptis mereka dalam tiang awan dan laut untuk menyatakan bahwa keselamatan hanya diperoleh hanya melalui Allah. Sebagaimana bangsa Israel dilepaskan dari perbudakan Mesir, begitu juga kita dapat dilepaskan dari perbudakan dosa. Jadi Keluaran 14 dengan gamblang menceritakan pelepasan bangsa Israel dari pengejaran Firaun untuk menyelamatkan, untuk menahan mereka, untuk menahan Mesir, kekuatan Mesir untuk menangkap bangsa Israel. Yesus yang adalah tiang awan bergerak jadi pengentara antara bangsa Mesir dan bangsa Israel, sehingga mereka tidak dapat mendekati bangsa Israel. Pada saat itu Allah memerintahkan Musa mengacungkan tongkatnya supaya membelah Laut Merah. Pada saat Allah memerintahkan Musa mengacungkan Laut Merah, bangsa Israel dapat melewati daratan kering. Daratan kering. Dan pada saat mereka melewati daratan kering, mereka diselamatkan dari apa? Dari kekuatan Mesir pada saat itu. Tidak ada kekuatan manusia yang dapat menyelamatkan mereka. Tidak ada power yang dapat menyelamatkan mereka dari masalah yang mereka hadapi pada saat itu. Tapi Allah sanggup melepaskan mereka. Ini tidak memiliki kekuatan, manusia tidak dapat melepaskan dirinya sendiri. Hal yang sama pada saat kita menghadapi dosa. Kita tidak dapat melepaskan diri kita dari dosa. Kita memerlukan satu kekuatan yang lain yang dapat menolong kita melepaskan diri kita daripada dosa kita. Yaitu kekuatan yang sama yang telah menyelamatkan bangsa Israel daripada Firaun. Dan hal yang sama kita memerlukan kekuatan yang sama. Siapa yang dapat menyelamatkan kita? Darah Yesus. Yesus yang telah membaptis mereka melalui awan dan tiang awan dan Laut Merah. Hal yang sama kita pun dibaptis dalam darah Yesus. Melalui kematian Yesus. Artinya, kesetiaan kita dimintakan daripada kita. Kenapa? Pada saat mereka dibaptis, berarti itu pengakuan bahwa kita mau setia kepada siapa. Pada saat kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita, kepada siapa kita mau setia. Kita, mana yang kita lebih utamakan? Tuhan kita atau kesenangan diri kita? Dan bangsa Israel telah menerima baptisan melalui tiang awan dan laut. Poin yang kedua, makanan-makanan rohani yang sama. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan berikanlah kami roti itu. Senantiasa kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Yohanes 6 ayat 32-35. Bahwa roti mana? Roti surga itu adalah roti Yesus sendiri. Yesuslah yang dilambangkan oleh roti mana itu sendiri. Apa artinya? Allah yang provide, Allah yang menyelamatkan, Allah juga yang memberikan makan.
Allah juga yang memberikan hidup. Allah menyelamatkan, Allah juga yang memberikan hidup. Di dalam kerohanian kita, pada saat kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita, sampai di situ tidak. Pada saat kita memegang teguh kepada Yesus dengan iman, maka kita sedang memakan roti hidup yang membuat kita dapat hidup, kerohanian kita akan terus dapat hidup. Kerohanian kita dapat terus hidup. Kita harus memakan roti hidup. Minum dari batu karang rohani. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepada aku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Yesus adalah roti hidup. Yesus adalah air hidup kita. Dan dia katakan, siapa yang dapat memberikan Roh Kudus itu kepada kita? Hanya Kristus yang dapat membuatkan air itu dapat mengalir dalam kehidupan kita. Sebagaimana bangsa Israel memakan roti yang sama, bangsa Israel juga memakan air yang sama, dibaptiskan dari laut dan tiang api. Hal yang sama. Kita memiliki pengalaman yang sama. Kita makan roti hidup. Kita telah terima Yesus secara baptisan. Kita juga meminum air hidup kita. Ini adalah pengalaman rohani yang kita alami saat ini. Semuanya ini menceritakan apa yang Yesus perbuat kepada bangsa Israel. Hal yang sama yang Yesus perbuat bagi kita. Dan pada malam hari ini kita membahas lebih dalam lagi ritual dan korban. Dalam Imamat ayat 17 ayat 11 mengatakan, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaran nyawa. Setiap akibat dosa adalah maut, dan untuk memberikan pengganti haruslah nyawa yang dikorbankan. Dan jika dulu pada zaman bangsa Israel mereka harus mengadakan korban yang melambangkan darah Yesus yang mati di kayu salib. Saat ini kita tidak perlu lagi ragu menghadap tahta Allah. Karena kita memiliki imam besar yang hidup yang telah mengorbankan dirinya untuk kita. Dialah yang sama yang dapat memberikan kepada kita peristirahatan, yang dapat memberikan kepada kita kedamaian, karena dia telah memperdamaikan kita dengan Allah melalui darahnya. Ritual adalah komunikator yang sangat baik dari nilai-nilai dan informasi penting, dan itu perlu dipahami dalam konteksnya. Itu biasanya membutuhkan waktu tertentu, lokasi tertentu, dan urutan tindakan yang telah ditentukan untuk menjadi efektif. Memang ketika kita membaca perintah-perintah Alkitab dalam Perjanjian Lama tentang korban, itu menjadi jelas bahwa Allah memberikan perincian yang sangat spesifik tentang apa yang bisa dikorbankan, dan kapan dan di mana, dan ritual serta prosedur apa yang harus diikuti. Lihat, jika dalam Perjanjian Lama Allah telah memberikan aturan mainnya. Apa yang harus dikorbankan, apa yang kapan dan di mana, dan ritualnya seperti apa, hal yang sama bagi kita. Apa yang itu semua melambangkan tentang apa yang Yesus telah berbuat bagi kita. Jika dulu orang harus mau membawa korban,
sebagai ganti dosanya pada saat ini kita tidak perlu lagi membawa korban karena Yesus telah mati bagi kita. Sangat menarik lagi tentang ritual ini. Inti dari banyak hal ritual itu tentu saja adalah darah. Menumpahkan dan memercikan darah. Ini tentu menarik juga untuk tidak seharusnya karena itu berhadapan dengan hal yang paling buruk di alam semesta dan itu adalah dosa. Pada saat kita mau menumpahkan darah korban pada saat itu, bangsa Israel mengorbankan darahnya. Bayangkan domba yang dia sayang, dia cintai, harus korbankan untuk mengingat betapa kejinya dosa itu. Allah Bapa mengasihi anaknya Yesus, tapi dia juga mengasihi kita semua. Dia memberikan anaknya yang tunggal untuk mati bagi kita. Karena dia kasih kepada kita. Dan bila kita lihat, mengingat ritual darah ini, maka kita harus ingat satu hal, bahwa lambang-lambang itu semua menyatakan kepada kita apa yang Yesus kerjakan pada saat dia harus menjadi korban dan saat ini sebagai imam besar. Yohanes 1 ayat 9. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan dia berkata, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes bersaksi, lihat apa? Siapa yang dia lihat? Lihat anak domba Allah. Anak domba Allah yang akan tersembelih untuk kita. Di dalam 1 Petrus ayat 1 ayat 18-20 mengatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Kita ini telah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia yang kita warisi dari nenek moyang kita itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan dengan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatukan dirinya pada zaman akhir. Lihat, dipilih sebelum dunia dijadikan. Dia menyerahkan dirinya untuk kita pada saat sebelum dunia diciptakan. Sebelum kita diciptakan, saudara, dia memilih untuk jadi korban bila kita jatuh. Darah Yesus inilah darah yang sama yang dapat memberikan kepada kita perhentian. Seperti saya katakan, kedamaian. Kenapa? Pada saat kita berbuat dosa, kita tidak akan pernah bisa tidur. Kita tidak akan bisa tenang. Hati kita akan selalu diganggu. Namun pada saat kita datang pada Yesus, meminta ampun kepada, minta ampun. Saudara, ada sebuah ilustrasi yang sangat menarik. Pada saat Martin Luther sedang menulis Alkitab, Perjanjian Baru. Tiba-tiba ada orang yang menerobos di tempat persembunyian itu dan mengatakan, dia menunjukkan kepada Martin Luther, Martin Luther, kamu punya dosa. Ada ini dosamu, ini ada dosamu, dan ini ada dosamu. Banyak sekali catatan dosa Martin Luther disebutkan di situ. Martin Luther itu duduk lemas. Kenapa? Pada saat Martin Luther terduduk lemas, tiba-tiba dia mendengar suara yang berkata, lepaskan tanganmu yang di sebelah bawah. Katakan itu.
pada saat dilepaskan tanganmu di sebelah bawah, Martin Luther mengatakan itu, orang itu hilang. Saudara, kertas itu tetap ada di situ dan dia lihat. Kertas itu ada sebuah catatan di bawahnya. Dosanya telah diampun. Dosamu telah diampun. Setan akan selalu menuntut kita. Menuntut dia sebagaikan sebuah jaksa agung yang selalu menuntut kita. Dikatakan dosamu. Sehingga hati kita tidak pernah tenang. Namun kalau kita baca ayat ini, kata-kata ini, hidup kita sudah ditebus dari kehidupan kita yang sia-sia, yang diwarisi dari nenek moyang kita. Kita telah diampuni. Pada saat dikatakan kita telah diampuni, kata pengampunan, itulah yang bisa memberikan kita kedamaian dan ketenangan. Sebagaimana Martin Luther pada saat dia melihat dosa-dosa daftar dosanya tercatat dengan terang. Pada saat itu juga Roh Kudus berkata, suruh dia lepaskan tangannya. Pas dilepaskan tangannya, dia hilang, orang itu hilang. Dan dia lihat catatan di bawah, sudah diampuni. Dia tahu Allah sudah mengampuni setiap dosa yang dia telah pernah berbuat dahulu. Dan bila pada saat setan menuntut kita, kita mengetahui bahwa Yesus sudah mengampuni kita. Dia adalah imam besar kita saat ini, yang akan menerima kita dan bekerja kita dengan bekerja keras untuk menyelamatkan kita, memberikan kepada kita kedamaian. Contoh yang diambil dari Imamat 4 ayat 32 sampai 35. Bagaimanapun berisi penjelasan tentang penting dalam Imamat 4 ayat 35. Imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia menerima pengampunan. Karena itu, darah adalah kunci dari keseluruhan proses pendamaian. Sarana yang dengannya kita orang berdosa dapat dibenarkan dengan Allah yang kudus. Jadi apa yang kita lihat dengan korban-korban ini adalah suatu tipe model dari kematian dan pelayanan Kristus bagi kita. Kembali dikatakan, segala korban yang dulu yang dilakukan itu melambangkan Kristus. Model, tipe, contoh, model, tipe. Jadi tidak pernah korban itu tidak menggantikan orang yang berbangsa Israel yang berdosa. Tapi korban yang sesungguhnya pada saat Yesus mati di kayu salib itu adalah pengganti sesungguhnya. Dan pada saat ini dia bukan lagi korban, melainkan dia sekarang ini sudah menjadi imam besar bagi kita. Mestinya kita berbangga kita memiliki imam besar yang telah mati untuk kita. Yang mengerti segala permasalahan kita. Yang ingin melepaskan kita dari beban-beban dosa kita. Inilah yang dapat memberikan perhentian bagi kita. Bangsa Israel telah dibaptis, telah diberikan makan rohani, minuman rohani. Hal yang sama kita pada saat ini telah menerima baptisan dalam Kristus. Kita juga telah menerima makanan-makanan rohani, minuman rohani yang sama untuk keselamatan kita. Karena yang menyelamatkan bangsa Israel adalah Yesus yang sama yang telah menebus untuk kita. Inilah pelajaran kita pada malam hari ini.